Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Mungkin dulur-dulur dari kalangan hadirin belum paham atau belum disampaikan ya. Seiring perjalanan waktu, semakin tampak serangan-serangan yang gencar dilakukan oleh kaum perubahan yang mengancam keberadaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu terbukti pada tahun 1922 di Cirebon ya, diadakan Kongres Al-Islam yang menjadi ajang perdebatan keras di mana tuduhan-tuduhan kafir dan syirik itu terdengar ya. Ketika pertikaian masih berlanjut ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk membuat sebuah gerakan untuk mewakili para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan Kiai Hasyim Asy'ari enggan untuk menyetujuinya kala itu. 2 tahun kemudian situasi di Timur Tengah mengubah pandangan itu ya. Waktu di Timur Tengah itu mengubah pandangan kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tanggapan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul kemudian disebabkan oleh 2 peristiwa besar yang menyangkut agama Islam yang terjadi setelah tahun 1926. Yang pertama adalah penghapusan khalifah oleh Turki dan serbuan Wahabi ke Mekah. Yang kedua, mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang mulai dikaburkan oleh kaum Wahabi Puritan, yaitu membangun kuburan, berziarah, membaca doa seperti Dalailul Khairat dan mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Juga kepercayaan kepada wali. Keadaan tersebut semakin merajalela ketika berhasilnya Ibnu Saud pada Abdul Wahab dari Najd ya. Sudah barang tentu hal itu menjadikan ruang gerak Wahabi sangat leluasa untuk menyebarkan paham mereka di Mekah dan Madinah. Pada bulan Januari 1926, sebelum Kongres Al-Islam di Bandung, suatu rapat antar organisasi pembaruan di Cianjur memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari 2 pembaruan ke Mekah, yaitu guna menghadiri Muktamar Islam di Mekah pada bulan Juni 1926. Pada waktu itu Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan gagasan agar usulan-usulan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai praktik beragama di bawah delegasi tersebut. Akan tetapi 1 bulan kemudian Kongres Al-Islam menyambut baik gagasan yang diusulkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Hal ini sangatlah masuk akal ya. Ternyata pemikiran kaum pembaruan pada waktu itu lebih condong untuk searah dengan Wahabi ya, dan menyambut baik pembersihan dalam kebiasaan ibadah agama di Arab Saudi. Namun keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat ulama untuk berjuang mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akhirnya para ulama memperjuangkan kepentingan tersebut dengan cara sendiri, yaitu dengan membentuk sebuah komite yang disebut dengan Komite Hijaz untuk mewakili mereka di hadapan Raja Saud waktu itu, dengan kelengkapan susunan komite sebagai tersebut, dengan susunan Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Khalil Masyhuri Lasem sebagai penasehat, dan juga ketua Kiai Hasan Gipo dan wakilnya Kiai Soleh Samil, dan sekretaris Muhammad Sodik, dan pembantu Kiai Abdul Halim. Nah, pada tanggal 31 Januari 1926 Komite Hijaz mengadakan rapat di Surabaya dengan mengundang ulama-ulama terkemuka, dan dihadiri pula oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Asnawi Kudus. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan bahwa Kiai Haji Asnawi sebagai delegasi Komite Hijaz menghadiri Muktamar Islam Dunia di Mekah. Namun pada waktu hari keberangkatan, Kiai Asnawi ketinggalan oleh kapal hingga gagal berangkat ke Mekah. Maka pada akhirnya
segala tuntutan yang dikehendaki oleh para ulama kepada Raja Saud dikirimkan lewat surat. Selain itu, rapat tersebut juga bermufakat bulat memutuskan untuk mendirikan sebuah jamiah atau organisasi yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang diberi nama Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan para ulama waktu itu ya, untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan usulan tersebut disepakati bulat-bulat, maka resmilah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rejab 1344 atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Dalam pembentukan struktur organisasi, Nahdlatul Ulama tidak serta-merta mengadopsi secara penuh pola struktur organisasi seperti biasanya. Namun di sini Nahdlatul Ulama menggunakan ciri khas sendiri, yaitu pola struktur bertingkat yang terbagi menjadi dua, yaitu pengurus syuriah, duduk di dalamnya para ulama yang menentukan semua kebijakan jamiah. Terus yang kedua, pengurus tanfiziyah sebagai pelaksana kegiatan jamiah. Nah, adapun susunan pengurus Nahdlatul Ulama untuk yang pertama kalinya adalah sebagai berikut ya. Mungkin dulur belum tahu struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama PBNU pertama saat didirikan ya, mungkin jarang yang tahu. Nah, untuk syuriah, Rois Akbar yaitu Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, terus Wakil Rois Kiai Haji Dahlan Ahmad Surabaya, terus Khotib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Surabaya, terus Nailul Khatib Kiai Haji Abdul Kalim Surabaya, Akwan terdiri dari 16 orang, Mustahyar terdiri dari 7 orang. Untuk tanfiziyah, ketuanya yaitu yang pertama, ketua PBNU pertama yaitu Kiai Haji Hasan Gipo Surabaya, terus wakil ketua Haji Soleh Samil Surabaya, terus sekretaris Muhammad Burhan, terus bendahara Haji Ja'far. Nah, kepengurusan Nahdlatul Ulama akan senantiasa berganti berdasarkan keputusan muktamar sebagai musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama yang saat ini masa jabatannya berlaku selama 5 tahun sekali. Nah, saya membuat video ini agar teman-teman yang belum tahu tentang sejarah atau latar belakangnya berdirinya NU itu salah satunya untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu tadi mungkin dulur belum paham, nanti kita akan bahas lagi. Mungkin kalau belum paham bisa komen di bawah, nanti kita jelaskan kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.